Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seserianti. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai tentang maisir, goror, dan riba. Maisir ialah sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan yang berisiko. Maisir ini artinya setiap transaksi di situ ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, di mana di situ ada orang yang bertaruh sebagian hartanya, lalu ada pemenangnya. Kemudian pemenangnya itu mengambil harta yang dipertaruhkan. Nah, ciri-ciri maisir yaitu suatu pihak jika menang bisa untung sekali dan apabila kalah bisa rugi sekali dengan tanpa dasar yang logis. Kenapa sih maisir dilarang? Maisir dilarang karena maisir itu merupakan usaha untuk untung-untungan yang menekankan unsur spekulasi yang irasional, tidak logis, dan tidak berdasar. Landasan hukum pelarangan maisir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Bagaimana cara menghindari maisir? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini dapat Anda lakukan dengan cara memperdalam pemahaman ilmu agama melalui Al-Quran, Sunnah, maupun hadis. Yang kedua, berinvestasi. Alih-alih mempertaruhkan uang untuk suatu hal yang tidak pasti, lebih baik Anda mengalokasikan dana pada beberapa instrumen syariah. Selain turut serta dalam memantau dan mengambil keputusan, kegiatan ini juga tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, menghindari undian. Beberapa ulama berpendapat bahwa undian juga mengandung unsur maisir. Agar dapat menghindarinya, alangkah baiknya Anda membiasakan diri menabung sisa penghasilan mulai sekarang daripada menggunakannya untuk membeli kupon undian berhadiah. Unsur-unsur maisir. Yang pertama, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Goror adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian. Islam melarang goror karena merusak akad sehingga tidak dapat menjamin adanya keadilan. Layaknya jika membeli barang yang belum pasti, ditakutkan terjadi permusuhan. Goror adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Contoh-contoh goror seperti misalnya
Yang pertama, jual beli yang barangnya belum ada. Contohnya seperti jual beli janin dari hewan ternak. Kedua, jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli online. Saat ini jual beli online sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi kalangan remaja, karena di sana barang-barang yang diperjualbelikan lebih menarik dibanding di toko-toko, seperti halnya baju-baju, sepatu, tas, hijab. Tetapi kebanyakan barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan, dan tidak sedikit konsumen yang merasa kecewa dengan barang yang mereka beli dari online shop tersebut. Di awal pembelian memang sudah dijelaskan bahan dan kualitas barang yang akan dibeli oleh konsumen. Tetapi terkadang setelah pemesanan dilakukan dan barang sudah ada, ternyata bahan dan kualitas banyak yang tidak sesuai dengan penawaran awal. Tidak sedikit pula konsumen yang tertipu oleh online shop, karena setelah konsumen melakukan transaksi pengiriman uang, nyatanya barang yang dipesan tidak dikirim. Sudah jelas bahwasannya jual beli online mengandung unsur gharar, karena di sana terdapat ketidakpastian, dan jual beli gharar tersebut dilarang dalam Islam. Islam menganjurkan kejelasan, keterbukaan, dan kejujuran. Nah, sesuatu yang tidak jelas, yang tidak jujur, dan tidak terbuka sehingga ada yang dirugikan, itulah gharar. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara zalim. Mengapa dikatakan zalim? Karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan. Apa saja sih jenis-jenis riba? Yang pertama, riba fadli, ialah tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Hal yang dilarang di sini ialah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Yang kedua, riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, ribayat, ialah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Misalnya jual beli emas, perak, dan bahan pangan yang penyerahan barangnya ditunda sampai harga emas naik atau turun. Yang keempat, riba nasi'ah, ialah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Misalnya seperti membeli hewan, namun pembayarannya diberi jarak waktu yang tidak menentu, padahal hewan itu harus diberi makan oleh si penjual setiap hari. Itulah penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu maisir, gharar, dan riba.